Bagaimana cara penerapan pasal 335 yang disebut dengan ancaman dengan kekerasan? Bagaimana dengan pasal 207 penguasa dan atau pihak berwenang atau lembaga atau organisasi? Itu didalami, nanti biar ahli yang akan berbicara. Jadi udah tahu lemah urusanmu dengan kelima ini, kau tarik-tarik, makanya juga banyak yang keberatan. Ini orang yang melapor nggak sibuk, kok kau yang sibuk gitu. Saya udah bilang, bawa dia tanding sama saya. Dalam bentuk apapun. Karena itu saya harap kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran, Menteri Hukum dan HAM, Pak Sunarto, Ketua Mahkamah Agung, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri. Kita ini lagi menegakkan hukum dengan benar. Jangan ada orang yang semena-mena, yang seolah-olah mempost di Instagramnya bahwa dia paling dekat sama presiden. Ini berbahaya, karena membangun satu cara agar orang seolah-olah takut atau khawatir kepada dia. Padahal kita percaya bahwa Pak Presiden akan mencampur urusan yang gini-gini. Masih banyak urusan yang lebih penting. Jadi untuk urusan di Mabes Polri biarkan berjalan. Itu nanti akan kita tanggapi, dan kalau ada panggilan tentu kita akan hadir. Ya, yang penting kita minta agar semuanya on the track. Berikutnya tentang Denny Seliesta. Saya sudah mendapat surat dari Polda Sumatera Utara. Suratnya ini menyampaikan bahwa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Propam SP2HP 2/3 tanggal 3 Juli 2025 yang ditujukan kepada Syed Arif Nasution sesuai dengan surat Kadif Propam tanggal 17 April 2025 hasil pelimpahan Dumas atas nama Arif Nasution, notulen atau rekomendasi peserta gelar tanggal 23 Mei 2005. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sampaikan kepada saudara bahwa Subbid Paminal Bid Propam Polda Sumut telah selesai melakukan penyelidikan terhadap pengaduan saudara. B. Bahwa hasil penyelidikan dan notulen atau rekomendasi peserta gelar disimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ibda JPN telah ditemukan pelanggaran dan saat ini telah dilimpahkan penanganannya ke Subbid Bid Propam Polda untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari Kabin Propam Polda Sumatera Utara, Julihan Muntaha SK, Komisaris Besar Polisi. Ini suratnya. Artinya, kenapa selama ini terlambat proses tidak sidang-sidang? Karena diduga ada permainan di situ. Nah, karena itulah kita laporkan sesuai dengan kesaksian dari saudara Frida. Adapun kasus terkait dengan laporan saya yang sudah jadi tersangka baru kami terima surat itu kemarin pagi. Ya, kemarin malam. Ditelepon dari Medan juga menyampaikan SP2HP surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang juga dalam proses untuk pelimpahan kembali ke Kejaksaan Tinggi DKI, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berikutnya tentang eksepsi Nikita Mirzani. Saya kaget juga, ternyata Nikita Mirzani bisa nangis juga. Dia nangis, dia bacain, dan ya menurut saya kalau Nikita Mirzani di eksepsinya seperti yang dibacakan kemarin, dan ada beberapa poin juga misalnya dibacakan oleh kuasa hukumnya ya kalau saya nggak salah ya. Ya, kelihatannya barang ini kalau tidak menyeret nama-nama lain akan memperberat kita sendiri. Kenapa? Karena kelihatannya dia akan menanggung sendiri. Padahal dalam dugaan kita ada pihak lain. Jadi ada yang datang ke situ, yang ciuman lah, yang kemudian cipika-cipiki, memberi sampok dan lain sebagainya. Kalau dari gestur kelihatannya, saya menduga ada pihak lain.
Malah kalau saya lihat di media sosial itu heboh, kayaknya salaman dari saudari dokter detektif itu tidak disambut baik oleh NN. Apakah mereka pecah kongsi atau tidak, ya saya tidak tahu. Tapi saya mau pesan satu kepada kita, berani untuk bersuara. Jangan tanggung dari kamu sendiri, Mail juga. Karena apa? Karena branding yang terbangun sekarang, soalnya di kita ini adalah dugaan penjahat, dugaan pemerasan, TPPU dan lain-lain. Tetapi yang terjadi hari ini, kalau kita lihat, jika itu tidak dilakukan, dalam bahasa saya istilahnya inovasi bahasa, atau perbaikan literasi bahasa, untuk mengungkap pihak-pihak lain, maka kita akan kesulitan sendiri dengan ancaman hukuman dengan Mail itu yang luar biasa. Saya mendengar statement dari Fahmi di salah satu podcast, saya amati gitu ya. Kalian itu masih berkutat di situ-situ saja. Dan persoalan yang ada sekarang di Jakarta Selatan, ada pun gugatan perdata itu gak akan nolong juga. Ini akan terungkap demi Indonesia, demi kebaikan dunia skinper. Saya berharap Nikita Mirzani berani bersuara, Mail juga berani bersuara. Di sisi lain Reza Gladys juga harus berani bersuara. Kalau misalnya ada pihak lain yang mengarahkan, mengajak, misalnya dulu kan tuh Heni Sagara dicandi dengan Oki, itu bagaimana kasusnya? Kok nggak jalan-jalan sampai sekarang itu? Laporannya dan lain sebagainya. Apakah produk skincare misalnya yang dikeluarkan oleh saudara pelan-pelan buka aquanya, pelan-pelan buka minumannya, apakah produk yang dikeluarkan oleh Reza Gladys itu bermasalah atau tidak? Atau ada produk lain? Ya saya menduga dan mendengar ada orang lain kok di luar Reza Gladys yang membantu agar kasus ini begitu, ya sampai di kita cerita, dugaan kita ada kata-kata begitu. Bang, itu ada pihak lain kok, gitu. Diduga. Gitu. Jadi kalau ini terjadi, yang rugi siapa? Masyarakat. Saya nggak mau NM diubek-ubek, Reza Gladys juga diubek-ubek. Saya mau ubek-ubek semuanya kalau ada yang bermasalah. Barangkali itu. Dan terakhir tentang Fadel, saya kemarin dihubungi Rahmat, Pak, Fadel udah P21 sebelum sidang kemarin. Saya bilang udah lama lah. Nah, tapi yang kaget saya bahwa Fadel minta maaf. Tapi minta maafnya gantung. Maksudnya gantung, dia nggak sebut minta maaf urusan apa dulu ini. Minta maaf karena katanya berbohong. Dalam rangka apa? Apakah benar Fadel sudah meniduri 10 kali seperti yang disampaikan Loli? Apakah benar Fadel yang menyuruh dan atau mengetahui tindakan aborsi melalui video call? Atau apa ini? Ini yang harus dijelaskan ke publik. Sehingga orang nanya ke saya, seolah-olah Rasman nutup-nutupi segala sesuatu. Periksa Rasman. Jangan-jangan obstruction of justice. Ada si pengacara hitam kumal yang sudah pasang 3 ring di jantung, sudah beranak, yang sudah peka. Itu juga ngomong tuh, periksa tuh pengacaranya. Jangan-jangan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Emang kau yang pacaran sama seorang perempuan artis 8 tahun tak kau kasih apa-apa, terus kau pukuli baru lapor polisi, kau kena denda, ketakutan? Tidak ada pernah yang namanya saya nyuruh-nyuruh klien saya bohong, bos. Saya dengan Rahmani selalu ngomong, Fadel, kamu bicara jujur. Kalau dia kemarin ngomong begitu, Om, saya udah salah, saya bohong, udah kami tinggal sama Rahman. Tapi dia masih bertahan. Supaya kalian tahu, waktu dia akan ditahan pun,
Saya masih panggil ini, ada rapat, ada orang tua. Ini ada pengakuan Loli 10 kali plus aborsi. Sumpah demi Allah, Om, ini benar nggak? Tidak ada. Rahmat sampai pulangnya itu jam 4 subuh. Kita itu fair. Begitu mau ditangkap, silakan. Saya bilang ke penyidik, kita ngomong di bawah. Saya tetap support, tapi saya heran kenapa kok minta maafnya baru sekarang. Kalau di awal dia minta maaf atau dia ngaku ke kami punya cara untuk komunikasi dengan pihak pelapor. Tapi sudah selesai. Intinya, apapun yang terjadi dengan persoalan Fadel, kita lihat saja. Saya hanya berharap Fadel konsisten. Konsisten apa ini? Kalau memang salah, katakan salah. Kalau tidak salah, bertanding dengan tidak salahmu. Loli juga.